Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 11 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Injil Lukas pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Dan pengenalan akan Engkau membawa kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya. Engkau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai yang ke-40. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Hal ini sama seperti dua orang tua bernama Bapak Simeon dan Ibu Hana. Selama hidup, mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, Anak Allah yang dijanjikan itu. Simeon orang yang benar dan saleh hidupnya. Dikatakan Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat Sang Juru Selamat. Dan ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus yang masih bayi masuk ke bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang sudah menggenapi apa yang dinanti-nantikannya. Pada saat yang sama, ada juga seorang nabiah bernama Hana. Dia sudah sangat lanjut usianya 84 tahun. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada banyak orang yang ia lihat pada waktu itu. Kehadiran Yesus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kedua orang tua yang sangat menantikan Mesias itu. Simeon merasa sangat berbahagia. Pada saat itu juga dia merasa sudah siap menghadap Tuhan. Pasalnya dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan atas umatnya. Demikian juga Nabiah Hana. Dia bahagia menyambut Yesus dan bersaksi tentang Yesus kepada orang banyak. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Yesus Kristus Sang Mesias. Kehadirannya membuat mereka bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehadiran Yesus Kristus, Tuhan kita yang hadir bagi kita. Dia akan membahagiakan hidup kita. Dia Sang Kristus atau Sang Mesias adalah juru selamat manusia. Dia juga adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Untuk apa dia datang menjadi manusia? Dia datang untuk menebus kita orang berdosa. Itulah berita kebahagiaan. Mari kita bersukacita atas semua yang terjadi. Dia melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Dia mendampingi dan memberikan kekuatan ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan. Dia juga memberi kekuatan agar kita dapat menghadapinya, dapat mengatasi setiap pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita. Seperti Simeon, hidup kita akan menjadi damai. Oleh karena itulah kita akan dapat bersaksi tentang Dia, yakni Yesus Kristus, seperti Ibu Hana yang bertemu dengan Yesus dengan bahagia dan menceritakan tentang anak itu, yakni Yesus Kristus, kepada banyak orang. Supaya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Supaya banyak orang pun turut mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan kita boleh mengalami pengampunan. Terlebih dari itu semua, Tuhan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada yang membahagiakan selain daripada itu semua. Kalau kita sudah mengalaminya, yakni pengampunan dan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, kita pun mengungkapkan rasa bahagia itu kepada banyak orang sehingga mereka pun turut mengalami kebahagiaan karena percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya semua orang diselamatkan ketika mereka mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita senantiasa berdoa supaya kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita sungguh membawa kebahagiaan. Dan kita bersyukur atas itu semua.
Dan kebahagiaan itu juga kita mau nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi supaya banyak orang pun mendapatkan anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan Tuhan bahwa kehadiran-Mu sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Kami pun merasakan demikian. Biarlah bahagia dan sukacita yang boleh kami alami membawa kami untuk hidup menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Seperti Hana dan Simeon di masa tua mereka. Mereka bersukacita berjumpa dengan Kristus dan menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang pun boleh mengenal Engkau melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.